Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini teman-teman, kita akan bersama-sama belajar tentang sel volta. Oke, jadi bentuk sel volta adalah seperti yang kalian lihat di gambar ini. Ini adalah contoh dari sel volta. Sel volta itu sendiri terdiri dari dua elektroda, teman-teman. Ada anoda dan juga katoda. Oke, dalam hal ini elektrodanya ada ini Ni dan juga Pb. Lalu ada juga yang namanya jembatan garam. Jadi karena elektrodanya berada pada dua wadah yang berbeda, akan dihubungkan dengan namanya ini jembatan garam. Oke, kalau dulu teman-teman elektrodanya itu terletak dalam satu wadah. Jadi kalau digambarkan seperti ini, oke, ini elektroda pertama, ini elektroda kedua. Nah, keduanya ini dipisahkan dengan yang namanya dinding berpori. Oke, tetapi seiring perkembangan zaman sekarang dipisahkannya menggunakan jembatan garam lewat dua wadah yang berbeda. Di sini teman-teman ada simbol E. E ini melambangkan elektron. Tanda panah ini menyatakan arah elektron. Oke, nah arah elektron sendiri teman-teman itu dari negatif ke positif. Oke, jadi teman-teman kalau kalian lihat di soalnya, kemana ke arah elektron? Dari kutub negatif ke kutub positif. Dalam case ini dari Ni ke Pb. Oke, nah sehingga teman-teman kalian bisa simpulkan bahwa Ni ini adalah kutub negatif, sedangkan Pb adalah kutub positif. Berikutnya, kemana ke arah arus? Oke, arah arus itu berkebalikan dengan arah elektron. Dia akan dari positif ke negatif. Positifnya adalah berarti Pb ke Ni yang negatif. Oke, nah berikutnya teman-teman ada pertanyaan, manakah yang merupakan katoda, manakah yang merupakan anoda? Oke, katoda adalah kutub positif. Jadi kutub positif adalah katoda. Ini kutub positif. Dan kutub negatif adalah anoda. Sehingga manakah yang merupakan katoda? Kutub positifnya yaitu adalah Pb. Terus di sini Pb. Manakah yang merupakan anoda? Kutub negatifnya. Kutub negatifnya adalah Ni. Maka di sini kita tulis Ni. Cukup jelas kan teman-teman? Berikutnya nih teman-teman, ada pertanyaan di manakah terjadi oksidasi, di manakah terjadi reduksi. Nah, teman-teman, di katoda itu terjadi reduksi. Kalian harus hafalkan ya. Di katoda pada sel volta terjadi reduksi, kalau di anoda terjadi oksidasi. Oke, jadi di manakah terjadi oksidasi? Jawabannya adalah pada anoda. Anodanya tadi apa? Yaitu Ni. Kalau reduksi pada katoda, katodanya adalah Pb. Berikutnya, manakah jembatan garamnya? Ini nih jembatan garamnya, ya kan, yang menghubungkan ini. Oke, berarti apa jembatan garamnya? Jembatan garamnya adalah KNO3. Oke, cukup jelas kan terkait sel volta? Berikutnya teman-teman, kita akan bahas tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Oke, kita review dulu ya. Reaksi oksidasi terjadinya di mana? Di anoda. Kalau reduksi terjadinya di katoda. Reaksi oksidasi itu apa sih? Jadi aku mau review dulu. Reaksi oksidasi itu gambarnya gini. Dari logam jadi ion. Oke, dia beroksidasi. Sedangkan reduksi dari ion jadi logam. Oke, ingat tadi mana yang merupakan anoda dan katoda, Ni atau Pb? Ni-nya tadi kutub negatif, maka dia adalah anoda. Pb-nya kutub positif, dia adalah katoda. Maka di anoda ini tadi terjadi oksidasi, yang katoda reduksi. Oke, sekarang kita akan teruskan reaksi yang terjadi di katoda dan juga anoda. Yang anoda dulu oksidasi. Ingat kalau oksidasi adalah logam jadi ion. Oke, logamnya berarti apa? Ni. Benar ya? Lalu ionnya Ni berapa plus, ya kan? Kita lihat di sini teman-teman. Ini ada Ni
NO3 dua kali. Ini kalau kita buat ya, kita uraikan akan jadi Ni2+ tambah 2NO3-. Oke, ini kita sudah pernah bahas di ikatan kimia ya. Jadi NO3 itu selalu min. Oke, tapi ada 2. Ni-nya ini kan nggak tahu nih ya. Biar jumlah muatan negatif sama dengan muatan positif, kalau muatan negatifnya sudah min 2, maka positifnya juga harus plus 2. Oke, makanya Ni jadi Ni2+. Sehingga reaksi di anoda akan jadi apa? Logam jadi ion. Ni jadi Ni2+. Oke, jangan lupa ditambah elektron teman-teman agar setara. Di sini kan muatannya 0, di sini plus 2. Maka elektronnya kita taruh di sini ya. 2 elektron agar setara. Cukup jelas kan? Berikutnya katoda. Reduksi dari ion jadi logam. Oke. Logamnya adalah Pb, ionnya seperti apa? Nah, ini kita uraikan dulu ya. PbNO3 dua kali akan jadi Pb plus 2NO3-. Di sini min 2 ya kan, maka Pb-nya berapa? Plus 2+. Oke, akan jadi Pb2+ jadi Pb. Elektronnya ditaruh di mana? Elektronnya ditaruh di kiri. Kenapa? Yang kanan tidak ada muatannya, yang kiri muatannya plus 2. Biar setara kita tambah 2 elektron. Oke, berikutnya ada yang namanya reaksi sel. Reaksi sel itu kita tinggal jumlahkan aja reaksi pada katoda dan juga anoda. Tapi teman-teman, syaratnya adalah elektronnya ini harus sama dulu. Oke, kalau ini 2 elektron, ini yang bawah juga harus 2 elektron. Nah, di soal ini sudah sama kan, 2 elektron, 2 elektron. Kalau nggak sama gimana? Kalau nggak sama misalnya gini ya, A jadi A3+ tambah 3 elektron. Lalu berikutnya B plus tambah elektron jadi B. Ini contoh aja ya. Lihat di sini nggak sama kan? Ini 3 elektron, ini elektron. Maka kita harus setarakan teman-teman. Yang ini dikali 1, ini dikali 3. Oke, jadi A3+ plus 3 elektron. Lalu yang bawah 3B plus tambah 3 elektron akan jadi 3B. Oke, ini adalah contoh dari menyetarakan. Oke, karena di soal ini sudah sama, maka kita langsung jumlahkan aja, ya kan? Nah, tujuan menyetarakan itu apa? Biar elektronnya ini bisa dicoret, teman-teman. Satu kan di kanan, satu di kiri. Oke, dalam soal ini, teman-teman, elektronnya sudah sama-sama 2, satu di kanan, satu di kiri bisa kita coret ya. Oke, maka yang di kiri akan jadi Ni plus Pb2+. Oke, akan jadi Ni2+ ditambah Pb. Cukup paham kan teman-teman? Berikutnya teman-teman ada istilah namanya notasi sel. Cara menulis notasi sel adalah reaksi di anodanya dulu, lalu dikasih jembatan garam, reaksi di katoda. Gimana cara nulisnya? Gini nih, di anoda kan Ni jadi Ni2+, ya kan? Maka kita nulisnya gini, Ni jadi Ni2+. Oke, lalu jembatan garam, reaksi di katoda, Pb2+ jadi Pb, Pb2+ jadi Pb. Oke, kita lihat ya, ini adalah reaksi oksidasi, yang ini adalah reaksi reduksi. Nah, jangan lupa teman-teman, di notasi sel ini, di belakangnya kalian tulis E-selnya berapa. E-sel itu adalah potensial sel satuannya volt. Nah, dalam kasus ini kita kan nggak tahu ya E-selnya berapa, jadi kita tulis aja E-sel sama dengan titik volt. Oke, nah E-selnya ini bakalan diketahui teman-teman di soalnya ya, jadi nanti diisi tergantung di soalnya berapa. E-sel itu nama lainnya adalah potensial sel. Oke teman-teman, ini adalah contoh soalnya. Jika elektroda Ba dan larutan BaNO3 dua kali dipasangkan dengan elektroda Cr dalam larutan CrNO3 tiga kali menjadi suatu sel volta, arus listrik mengalir dari elektroda Cr ke elektroda Ba dengan beda potensial plus 2,24 volt. Tentukan anoda dan katoda, tentukan reaksi di anoda dan katoda, tentukan reaksi selnya dan notasi selnya. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Di sini teman-teman dikasih tahu di soalnya, ya kan, arus listrik mengalir dari elektroda Cr ke Ba. Artinya, arus listrik itu mengalirkan dari positif ke negatif. Oke,
maka CR ini yang positif, yang negatif adalah BA. Maka CR ini adalah katoda, BA-nya adalah anoda. Oke, sehingga untuk menjawab soal A, tentukan anoda dan katoda, maka katodanya adalah CR, anodanya adalah BA. Berikutnya, tentukan reaksi di anoda dan katoda. Oke, kita cari reaksi di katoda dan juga di anoda. Ingat, reaksi di katoda itu apa? Reaksi reduksi. Oke, kalau di anoda oksidasi. Oke, kalau reduksi itu ion jadi logam, kalau oksidasi dari logam jadi ion. Kita cek dulu ya ionnya berapa. Kalau BA, ini larutannya BaNO3 2 kali. Maka BaNO3 2 kali itu kita bisa uraikan jadi Ba plus 2NO3. Ini kan, NO3 itu min, maka muatan negatifnya min 2, di sini harus plus 2, ya kan, maka ini 2 plus. Oke, kalau kalian hafal Ba itu di golongan 2A, maka dia pasti 2 plus. Yang CR NO3 3 kali, maka CR plus 3NO3 min. Ini min 3, maka CR-nya plus 3. Katodanya reduksi ya, jadi dari ion ke logam akan jadi CR 3 plus. Oke, karena di sini CR-nya 3 plus 3 elektron akan jadi CR. Kenapa kok 3 elektron? Karena di sini plus 3, biar netral tambah 3 elektron. Kalau anodanya oksidasi dari Ba jadi Ba2 plus, dan jangan lupa tambah 2 elektron. Oke, kita bisa lihat di sini teman-teman, elektronnya ini belum sama, ya kan? Kita harus samakan dulu. Maka teman-teman, yang katoda kita kali 2, yang anoda kita kali 3, ya, biar setara. Oke, akan jadi di katoda 2Cr3 plus tambah 6 elektron akan jadi 2Cr, yang di anoda 3Ba akan jadi 3Ba2 plus tambah 6 elektron. Oke, kita coret elektronnya karena sudah sama, lalu kita jumlahin, maka ini namanya adalah reaksi sel. 2Cr3 plus tambah 3Ba akan jadi 2Cr tambah 3Ba2 plus. Jadi ini menjawab soal B dan C ya. Soal B reaksi pada katoda dan anoda, soal C adalah ini, reaksi sel. Berikutnya teman-teman, kita teruskan notasi sel. Oke, notasi sel, maka yang di anoda dulu, baru yang katoda ya teman-teman. Di anodanya Ba jadi Ba2 plus. Oke, lalu jembatan garam. Di katodanya Cr3 plus jadi Cr, Cr3 plus jadi Cr. Oke, lalu kita masukkan E-selnya. E-selnya diketahui di soal ini kan, 2,24 volt. 2,24 volt.